Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Farmasi UMM 2018 akan menjelaskan tentang visit atau ronde bangsal. Di sini kami berasal dari kelompok 15 kelas Farmasi F. Ada Ajeng Indira Laksmi dan Vita Maulidia Aristawati. Yang pertama, definisi visit. Apa yang dimaksud dengan visit atau ronde bangsal? Visit merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi kepada dokter, pasien, serta profesional kesehatan lainnya. Tujuan visit yang pertama, meningkatkan pemahaman mengenai riwayat pengobatan pasien, perkembangan kondisi klinik, dan rencana terapi secara komprehensif. Yang kedua, memberikan informasi mengenai farmakologi, farmakokinetika, bentuk sediaan obat, resimen dosis, dan aspek lain terkait terapi obat pada pasien. Yang ketiga, memberikan rekomendasi sebelum keputusan klinik ditetapkan dalam hal pemilihan terapi, implementasi, dan monitoring terapi. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi pelayanan masalah terkait penggunaan obat akibat keputusan klinik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Proses kegiatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Proses kegiatan yang pertama adalah persiapan. Kriteria pasien yang akan dilakukan visit. Yang pertama, pasien baru atau dalam 24 jam pertama. Yang kedua, pasien dalam perawatan intensif. Yang ketiga, pasien yang menerima lebih dari 5 macam obat. Yang keempat, pasien yang mengalami penurunan fungsi organ, terutama hati dan ginjal. Yang kelima, pasien yang hasil pemeriksaan laboratoriumnya mencapai nilai kritis atau critical value, misalnya ketidakseimbangan elektrolit dan penurunan kadar albumin. Yang keenam, pasien yang mendapatkan obat yang mempunyai indeks terapeutik sempit, berpotensi menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD yang fatal. Kriteria obat. Pasien yang menerima obat dengan resiko tinggi seperti yang pertama, obat dengan indeks terapi sempit. Contohnya yaitu digoxin dan phenytoin. Yang kedua, obat yang sering menimbulkan ROTD. Contohnya, metoclopramid dan AINS atau obat antiinflamasi non-steroid. Pengumpulan informasi penggunaan obat. Informasi penggunaan obat dapat diperoleh dari rekam medik, wawancara dengan pasien atau keluarga, dan catatan pemberian obat. Database pasien. Yang pertama, data pasien seperti nama, nomor rekam medis, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, ruang rawat, nomor tempat tidur, dan sumber pembiayaan. Yang kedua, keluhan utama. Keluhan atau kondisi pasien yang menjadi alasan untuk dirawat. Yang ketiga, riwayat penyakit saat ini atau history of present illness. Yang keempat, riwayat sosial. Kondisi sosial atau gaya hidup dan ekonomi pasien yang berhubungan dengan penyakitnya. Yang kelima, riwayat penyakit terdahulu. Riwayat singkat penyakit yang pernah diderita pasien, tindakan, dan perawatan yang pernah diterimanya yang berhubungan dengan penyakit pasien saat ini. Yang keenam, riwayat penyakit keluarga
adanya keluarga yang menderita penyakit yang sama atau berhubungan dengan penyakit yang sedang dialami pasien. Yang ketujuh, riwayat penggunaan obat. Daftar obat yang pernah digunakan pasien sebelumnya. Yang kedelapan, riwayat alergi atau ROTD, daftar obat yang pernah menimbulkan reaksi alergi atau ROTD. Yang kesembilan, ada pemeriksaan fisik. Tanda-tanda vital atau temperatur, tekanan darah, nadi, kecepatan pernafasan. Yang ke-10, pemeriksaan laboratorium. Yang ke-11, ada pemeriksaan diagnostik atau seperti foto ronsen, USG, atau CT scan. Yang ke-12, ada masalah medis meliputi gejala dan tanda klinis, diagnosis utama dan penyerta. Selanjutnya ada catatan penggunaan obat saat ini. Lalu yang terakhir ada catatan perkembangan pasien, adalah kondisi klinis pasien yang diamati dari hari ke hari. Proses kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan visit. Kegiatan visit dapat dilakukan oleh apoteker secara mandiri atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan visit adalah: yang pertama, memperkenalkan diri kepada pasien. Yang kedua, mendengarkan respon yang disampaikan oleh pasien dan identifikasi masalah. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah terkait penggunaan obat. Yang keempat, melakukan pemantauan implementasi rekomendasi. Yang kelima, melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan terkait penggunaan obat. Setelah melakukan kegiatan visit, harus diadakan pendokumentasian. Salah satu pendokumentasian dicatat pada formulir pemantauan obat. Hal yang perlu dicatat seperti nama rumah sakit, nama ruang rawat, nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat keluarga, riwayat sosial, riwayat penggunaan obat, hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan diagnostik, hasil pemeriksaan mikrobiologi, diagnosis, dan penggunaan obat saat ini. Baik, sekian dari kami. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.